Sob, pengusaha kacang tanah ini kini punya harta 225 triliun. Tonton video ini sampai habis kalau kalian ingin tahu rahasianya. Dengan mempelajari bagaimana proses pengolahan kacang tanah menjadi emas cair atau minyak kacang tanah. Minyak kacang tanah memiliki harga hingga 20 kali lipat daripada minyak kelapa sawit. Selain itu, kacang tanah sangat mudah ditanam dan tumbuh subur di Indonesia. Minyak kacang tanah biasanya digunakan untuk bumbu pada salad, untuk menggoreng, dan menumis. Cita rasa kacang membuat minyak ini populer terutama di Taiwan dan Korea. Bila dibandingkan dengan minyak kelapa sawit, minyak kacang tanah memang lebih sehat, terutama untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, karena dapat menurunkan kolesterol jahat yang tidak baik bagi tubuh kita. Dan dari segi nutrisi, juga memiliki nutrisi yang lebih tinggi daripada minyak kelapa sawit, terutama vitamin E. Oke, sekarang mari saatnya memperkaya dirimu dengan ide bisnis dan cara mendapatkan uang dari mempelajari bagaimana proses pembuatan minyak kacang tanah. Indonesia bersatu. Ya Indonesia Maju! Pertama-tama bahan baku berupa kacang tanah mentah yang sudah diseleksi dan dikeringkan terlebih dahulu agar lebih awet dan tidak mudah berjamur, disimpan di tabung penyimpanan atau yang sering disebut silo. Kemudian kacang tanah melalui sabuk berjalan atau dalam bahasa Inggris disebut conveyor belt dimasukkan ke dalam mesin pemecah kulit kacang tanah untuk memisahkan kacang tanah dari kulitnya. Mesin ini dalam bahasa Inggris disebut juga bean sheller or dehuller. Tapi sobat nggak usah khawatir, nggak harus beli mesin sebesar dan semahal pabrikan. Mesin ini bisa kalian bikin sendiri di rumah. Kalau ingin tahu cara buatnya, komen di bawah ya. Kalau banyak yang minat, nanti kita buatkan video khusus cara pembuatan mesin pengupas kacang ini. Nah, kacang tanah yang sudah lupa kulitnya tadi, kemudian diangkut untuk melewati mesin pemindai otomatis. Kacang yang jelek, rusak atau tidak memenuhi standar akan dibuang. Yang lolos seleksi akan dimasukkan ke dalam karung. Ditimbang beratnya untuk setiap batch atau angkatan untuk proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah roasting atau proses pemanggangan kacang tanah. Suhu dan waktu berbeda-beda setiap pabrik. Tetapi biasanya pada rentang 160 derajat sampai 180 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit sampai 1 jam. Kemudian kacang melewati mesin penggilingan sehingga bentuknya menjadi bubuk kasar seperti ini. Setelah itu, bubuk kasar kacang tanah tadi dimasukkan ke dalam cetakan yang sudah dilapisi saringan kertas. Kemudian pekerja membungkus cetakan bubuk kacang tanah tersebut dengan saringan kertas. Kemudian cetakan tersebut dipadatkan dengan cara dipres. Seperti yang sobat lihat pada saringan kertas, minyak kacang tanah sudah mulai sedikit terekstraksi akibat proses penekanan.
Kemudian cetakan yang sudah dipadatkan tersebut disusun untuk kemudian akan lebih dipres lagi hingga minyak terekstraksi lebih banyak lagi. Seperti yang kita lihat, kini minyak kacang tanah mulai banyak yang menetes. Kemudian minyak dialirkan melewati saringan untuk menyaring partikel-partikel kecil dan kotoran lainnya. Sampai sini, sebenarnya minyak kacang tanah sudah siap digunakan. Kemudian minyak kacang tanah dipompa ke dalam tabung penyimpanan yang steril. Kemudian minyak kacang tanah siap dikemas ke dalam berbagai bentuk dan ukuran kemasan yang diinginkan. Jadi deh. Buat sobat yang mau berbagi pengalaman di pabrik pembuatan minyak kacang tanah, komen di bawah ya. Atau buat sobat yang punya produk kacang tanah dan olahannya, silakan komen atau kasih link di kolom komen ya. Siapa tahu ada penonton lain yang berminat dengan produknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu dan dilimpahkan rezekinya ya Sobat Nusantaraku dimanapun kalian berada. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi buat Sobat Nusantara semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau kalian Sobat Nusantara, yuk komen di bawah ini. Indonesia bersatu, yakin bisa maju. Bagikan ke teman-teman dan saudara-saudara ya. Siapa tahu video ini bermanfaat buat mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Nyalakan lonceng ya agar tidak ketinggalan sumber inspirasi dan informasi terbaru dari kami. Terima kasih sobat, sehat selalu dan maju terus. Salam. Indonesia bersatu. Yakin bisa maju.